ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime pecinta janda, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang ke-22. Nah jadi, di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnaroknya ke episode 4, yang dimana Suho sudah menjadi hunter dan detik-detik pertarungannya melawan Beast Monarch di dalam dungeon. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian mendapatkan janda ya. Cerita berlanjut setelah Suho berhasil melancarkan serangan panahnya yang tepat, berada di titik kepala monster goblin, yang bahkan membuat Beru begitu kaget sambil bergumam di dalam benaknya. Kemampuan adaptasi yang luar biasa, kelahiran monark kecil, sama seperti kelahiran pahlawan legendaris yang ada di mitos. Bahkan dulu dia bisa menggunakan Ruler's Authority sesukanya yang diwarisi dari monark. Tapi, kekuatan itu diciptakan untuk menghancurkan semuanya. Jadi itu hanya dianggap sebagai gangguan di dunia yang damai ini. Tapi sekarang karena Apostle of Itarim menginvasi bumi, kekuatan monark kecil mulai menunjukkan cahaya pada dunia ini. Kemudian, di saat sekumpulan monster goblin kembali bergerak melancarkan serangan dengan bersamaan, pada saat itulah Suho dengan mudahnya berhasil menebas mereka, layaknya seperti penebasan bapak janda. Dan setelah datangnya pemberitahuan notif sistem soal levelnya yang sudah naik dan bertepatan dengan momen tersebut, datanglah serangan tusukan pisau dari monster goblin berkepala botak yang tepat menancap di bokongnya. Menyadari hal tersebut dengan ekspresi yang begitu kesakitan, Suho pun langsung bertindak melancarkan serangan pemukulannya, sampai membuat muka monster goblin hancur seketika. Bahkan di momen itu juga, Suho seketika dikelilingi oleh sekumpulan monster goblin yang membuat Beru begitu panik. Bertepatan dengan momen itu juga, datanglah salah satu monster goblin menyeramkan dikarenakan memancarkan aura kekuatan yang berbeda dari goblin lain dan memiliki nama bernama Goblin Centurion. Pada saat Suho mencoba mencabut pisau dari bokongnya sampai berteriak kesakitan, bergeraklah semua monster goblin yang bahkan membuat Suho tak tinggal diam. Alhasil terjadilah serangan penebasan pisau dari Suho yang ia lemparkan ke arah sekumpulan monster goblin yang bahkan sampai menancap di salah satu ketua monster goblin yang mempunyai aura kekuatan. Kemudian, di saat Suho menyadari dengan kekuatannya sambil mengatakan, "Aku merasa lebih hidup ketimbang ketika aku tidak berdaya." Bertepatan dengan momen itu juga, datanglah beberapa pasukan monster goblin yang kembali melancarkan serangan hingga membuat Suho terus bertahan dan langsung bertindak melancarkan serangan penebasannya. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan yang dilanjutkan dengan kembali maju untuk membasmi pasukan monster goblin dengan jumlah yang sangat banyak. Beberapa jam kemudian, setelah berhasil mengalahkan semua pasukan monster goblin, datanglah beberapa notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho berhasil mempelajari skill resiliensi dan notif sistem penaikan level. Kemudian, di saat Suho tampak begitu lengah hingga membuat Beru berkata, kalau dirinya tak pernah meragukannya untuk menyelesaikan trial, muncullah notif sistem pemberitahuan yang berisi pendapatan hadiah. Setelah Suho membuka hadiahnya, dengan adanya skill Runestone Shadow Extraction yang membuat dirinya bertanya-tanya, Runestone, kalau aku menggunakannya, apa aku bisa mempelajari skill Shadow Extraction? Sekarang kupikir lagi, aku mendapat skill yang disebut resiliensi ketika sedang bertarung tadi. Sepertinya aku mendapat skill juga selain sistem naik level yang kudapat ketika aku awakened. Dibandingkan ketika aku unawakened, aku merasa seolah-olah aku jadi karakter cheat. Bahkan lukaku juga sembuh ketika naik level. Beru yang mendengar hal tersebut, ia pun menjelaskan bahwa mekanisme levelnya didasarkan pada sistem yang dulu digunakan Monarch. Ini adalah support system yang didesain untuk memastikan keamananmu ketika kau tumbuh. Monarch kecil. Sederhananya, kukira aku unawakened, tapi ternyata aku terlahir dengan sendok perak shadow terkuat, atau semacamnya. Dan pada saat Suho sudah menerima sambil memegang runestone itu, muncullah notif sistem pemberitahuan yang menyuruhnya untuk menghancurkan runestone agar bisa menyerap skill. Setelah dirinya sudah memecahkan runestone, lagi-lagi muncullah notif sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa Shadow Extraction Authority tidak membutuhkan mana.
ekstrak mana dari tubuh yang sudah mesti dan ubahlah mereka jadi Shadow Soldier. Dalam arti Suho bisa membangkitkan monster mati, namun dalam wujud Shadow Soldier. Dan pada saat Suho kembali mempertanyakan soal apa itu nekromansi, dan bukankah berarti aku bisa mengendalikan mereka yang lebih lemah dariku? Pada saat itulah ia langsung mencoba skill Shadow Extraction-nya. Namun muncullah notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho harus memberikannya perintah untuk skill extraction. Memikirkan hal tersebut sambil mengatakan, apakah harus aku menentukan perintah terpisah skillnya? Tapi yang namanya perintah tentu saja harus jelas. Setelah itu berubahlah ekspresi wajah Beru menjadi terkagum-kagum dikarenakan melihat Suho yang mencoba menggunakan skill extraction yang ia perintahkan dengan nama Arise atau Bangkitlah. Hingga di momen itu, bangkitlah beberapa pasukan prajurit bayangannya namun dengan ukuran badan yang lebih kecil yang bahkan membuat Suho begitu terkejut sambil mengatakan, jadi ini Shadow Extraction? Ternyata tak sehebat yang kukira. Mendengar itu Beru pun memberitahukan bahwa pasukan baru dari Shadow Extraction terkadang lebih lemah. Namun ketika Suho kembali menanyakan seberapa lemahnya pasukan Shadow Extraction, dan Beru sudah menjawabnya dengan mengatakan, mungkin sedikit. Pada saat itulah Suho tampak begitu kesal karena menyadari kalau pasukan Shadow Extraction akan hilang dalam sehari. Mendengar itu Beru pun menanyakan kepadanya apakah dirinya memiliki Shadow Storage. Hingga di saat Suho sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan tidak, berubahlah ekspresi wajah Beru menjadi kemurungan karena menyadari kalau stat intelligence dan level mempengaruhi Shadow Authority. Kemudian di saat Beru meyakinkan Suho bahwa skill Shadow Extraction sangat bagus, tiba-tiba Suho merasakan dengan adanya kelaparan karena menyadari kalau dirinya yang belum makan selama 2 hari. Menyadari hal tersebut tentu membuat dirinya kembali bertanya kepada Beru bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari Shadow Dungeon. Beru pun menjawab bahwa Suho bisa pergi kapanpun dengan Shadow Dungeon Key. Ketika sudah berada di rumah sakit dan sudah memakan makanan di rumah sakit sampai membuatnya begitu terkagum-kagum hingga tak menyangka kalau makanan rumah sakit seenak itu, Beru pun membuka pembicaraan. Monark kecil, saya akan menjelaskan hal yang perlu Anda lakukan mulai dari sekarang. Anda punya 3 misi utama. 1. Lindungi bumi dari monster outer space. Dan pada saat Suho mengatakan, jadi, aku harus pergi ke dungeon dan berburu monster kan? Beru pun menjawab benar, Anda akan level up saat berburu monster. Semakin kuat Anda, semakin aman bumi. Kedua, Anda harus menemukan Nona Cahain, bagaimanapun caranya. Hingga di saat Suho kembali menanyakan apakah ada petunjuk untuk menemukan ibunya, Beru pun langsung memberitahukan, saat Anda berburu outer space monster, mungkin Anda akan menemukan petunjuknya. Lalu misi yang ketiga, misi yang sangat penting, mengembalikan kekuatan saya tak percaya bahwa saya hanya seorang private grade. Saya ingin menunjukkan kekuatan asli saya kepada Anda. Bahkan saat Suho kembali menanyakan soal apa yang dibutuhkan Beru, Beru pun memberitahukan bahwa dirinya bisa menyerap magic dan pengetahuan target dengan cara mengosumsi mereka. Metode ini kurang efisien dari sebelum saya menjadi Shadow Soldier, tapi saya tidak punya pilihan lain karena tidak bisa mendapatkan magic dari Monarch. Intinya, saya hanya perlu mengosumsi magic. Kemudian, saat Suho akan langsung bersiap pergi ke dungeon dan menyuruh Beru untuk bersiap-siap, Beru pun kembali membuka pembicaraan, tapi dengan menyuruh Suho untuk pergi ke asosiasi Hunter agar bisa mendapatkan lisensi. Mendengar itu, kembali sontak membuat Suho begitu termenung sambil bergumam di dalam benaknya. Penilaian magic, aku adalah awakened yang berkembang. Aku penasaran rank apa yang akan kudapatkan. Bagaimana jika aku mendapatkan rank S? Tapi, siapa sangka ternyata Suho mendapatkan level 46 dengan seorang Hunter rank E Awakener. Ketika dirinya sudah keluar dari gedung asosiasi Hunter, pada saat itulah Beru berkata, saya dengar bahwa rank Hunter dikategorikan berdasarkan level magic mereka. Sudah jelas rank Anda rendah, karena Anda hanya berfokus menaikkan stat strength Anda. Mendengar hal tersebut, sontak membuat begitu kesal, yang bahkan sampai membuat dirinya bertanya-tanya, apakah rank E sepertiku bisa melindungi bumi? Bahkan ia sempat menyadari kalau Hunter rank E seperti dirinya jarang dibutuhkan, dan merasa sulit untuk memasuki dungeon. Namun tiba-tiba Suho begitu kaget, karena menyadari dengan solusi agar bisa memasuki dungeon dengan mudah. Keesokan harinya, terlihatlah dengan para hunter yang sedang membantai sekumpulan monster serigala di dalam dungeon.
Namun Raid Dungeon memiliki pembagian divisi yang diantaranya Strike Squad yang melakukan Raid Dungeon, Howling Team yang mengikuti di belakang para hunter untuk mengumpulkan bangkai monster, Mining Team bertugas mengekstrak dungeon. Berkat bantuan temannya bernama Talim yang berada di Howling Team, Suho pun bisa memasuki dungeon namun bertugas sebagai penambang. Kemudian, di saat Suho mengucapkan terima kasih kepada Talim dan memberitahukan bahwa dirinya baru saja menjadi seorang Hunter Awaken, pada saat itulah Talim menundukkan kepalanya yang langsung meminta maaf karena telah meninggalkannya dalam insiden di kampus. Aku satu-satunya Awakener di sana, tapi aku ketakutan dan melarikan diri sendirian. Maaf, aku tidak melakukan apapun. Hingga di saat Suho menyuruh Talim agar mengangkat kepalanya, kemudian kembali memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang Hunter Rank A. Tiba-tiba Talim dibuat begitu kaget yang bahkan langsung mempertanyakan Suho, apakah kau seorang Hunter Rank A? Suho menjawab benar, level manaku 46. Itu bahkan rendah bagi seorang Hunter Rank A. Talim yang mendengar hal tersebut sontak membuat dirinya begitu tercengang yang diiringi dengan berkata di dalam benak, mustahil. Kupikir aku melihatnya melawan Magic Beast di rooftop saat aku melarikan diri. Apa aku salah lihat? Kemudian saat Talim kembali mengatakan, yah, sangat mengejutkan bahwa Hunter Rank E menyerang Magic Beast dan kembali dengan selamat. Pada saat itulah munculnya Beru dari arah sampingnya yang membuat dirinya kembali kaget hingga terjatuh karena berpikir kalau Beru adalah bagian dari monster Magic Beast. Suho yang melihat momen tersebut sontak membuat dirinya langsung bertanya kepada Beru, kenapa kau mendadak muncul? Beru menjawab monark kecil, sekarang Anda selemah larva semut, jadi saya akan tenang jika saya di sisi Anda untuk melindungi Anda. Setelah mengatakan hal itu, Talim pun mencoba mempertanyakan Suho apakah Suho seorang summoner. Suho pun menjawab ya, mungkin sepertinya begitu. Setelah Talim memberitahukan Suho kalau Suho sangat beruntung karena mempunyai skill seperti itu, ia pun juga memberitahukan dengan skillnya yang mempunyai skill running. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Suho langsung berkata-kata, oh, jadi itu alasannya kenapa kau sangat mahir dalam melarikan diri. Hingga setelah mengatakan hal itu sontak, membuat Talim langsung murung, yang bahkan membuat Suho juga kembali berkata, aku hanya bercanda, sayang. Pada saat itu juga, ketika Bru mengejek Talim, Suho pun menolehkan kepalanya ke belakang, yang bahkan membuat dirinya bisa menyadari kalau sekarang adalah pertama kalinya ia memasuki Shadow Dungeon. Sedangkan di sisi Hunter Team Strike yang sudah berhasil mengalahkan sekumpulan monster serigala di dalam dungeon dengan begitu mudah, mereka pun berniat ingin bekerja lebih keras lagi dikarenakan menyadari kalau bangkai monster serigala bernama Wolf Pelts memiliki Essence Stone. Maka dari itu, leader Team Strike pun menyuruh rekannya agar tidak terlalu lengah untuk bertarung. Dan pada saat rekannya menemukan sebuah lubang di dalam dungeon, hingga langsung memberitahukan kepada hunter lain, di momen itulah mereka langsung memasukinya, yang membuat mereka tampak begitu bingung dengan tempat tersebut. Bahkan, saat salah satu dari mereka menyadari kalau dirinya yang tidak bisa merasakan, dengan adanya sosok monster Magic Beast, terlihatlah dengan sebuah senjata pedang berwarna merah yang sedang menancap yang bahkan membuat mereka menganggap kalau pedang tersebut sebagai harta karun. Kemudian, ketika salah satu hunter ingin memeriksa pedang tersebut hingga memberitahukan kalau item pedang seperti itu seringkali memiliki perangkap. Bertepatan dengan momen itulah datangnya salah satu hunter bernama Kim Yong Jun yang langsung berniat ingin mencabut pedang itu. Lalu saat rekannya menyuruhnya untuk berhenti hingga kembali menjelaskan kalau item senjata seperti itu seringkali memiliki perangkap, tapi dengan bersikeras dirinya masih saja berniat ingin mencabut pedang tersebut. Setelah pencabutan pedang berhasil Jongsu lakukan, tiba-tiba berubahlah ekspresi wajahnya menjadi kesakitan yang bahkan membuat tempatnya berubah menjadi menyeramkan dikarenakan adanya air berwarna merah dengan adanya tatapan mata berbentuk mata sang naga yang sedang melihatnya. Kemudian saat Jongsu mengangkat pedang tersebut yang membuat rekannya yakin kalau tidak adanya perangkap dan menyuruh Jongsu untuk berhati-hati lain kali, pada saat itulah Jongsu tiba-tiba menebasnya dengan begitu sadis. Para hunter lain yang melihat momen tersebut tentu dibuat begitu kaget hingga tak bisa berkata-kata. Hingga di saat itulah Jongsu tampak dikendalikan, yang bahkan sampai langsung menanyakan kepada mereka, siapa yang berani menginginkan Beast Monarch Sword?
membunuh para penyusup di domain milik Beast Monarch. Para hunter yang mendengar hal tersebut tentu dibuat begitu ketakutan hingga langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Namun mereka yang tidak bisa melarikan diri tentu langsung dibasmi dengan sangat mudah. Scene kembali berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkannya dua para penambang yang sedang dikejutkan karena melihat dengan adanya sosok summon bayangan yang dikeluarkan oleh Suho. Bahkan di sisi Talim yang melihat momen tersebut tentu membuat dirinya tak menduga, yang bahkan sampai langsung bertanya-tanya, apa ada skill summon seperti itu? Kudengar para summoner hanya bisa sumom 1 atau 2 makhluk sekaligus. Tapi kenapa kau bisa sumom sekaligus? Bahkan Suho juga sempat mengatakan, sungguh tak nyaman bahwa aku hanya bisa sumom hingga 3 dan membutuhkan sebuah mayat untuk menggunakan Shadow Extraction. Tapi itu tak terlalu buruk, karena aku bisa mengambil dan menggunakan sebuah mayat dari Shadow Dungeon itu. Tidak nyaman karena makhluk itu melakukan pekerjaan kasar sebagai gantiku tanpa mengeluh. Kemudian, di saat dirinya mengatakan kepada Beru bahwa Shadow Extraction cukup bagus untuk menjadi skill seperti yang dikatakan Beru waktu itu, Beru pun dengan begitu lesu mempertanyakan, bukankah Anda memasuki dungeon untuk menaikkan level? Mendengar hal itu, Suho pun memberitahukan bahwa seorang hunter dengan rank E tidak bisa memasuki sebuah dungeon berdasarkan aturan dari asosiasi hunter. Kudengar alat pengukur masih mendapatkan banyak kesalahan sejak belum lama ini. Mereka membagi para hunter ke dalam beberapa rank. Jadi, aku berpikir untuk mengambil sebuah penilaian ulang saat manaku meningkat setelah naik level. Bahkan pada saat Suho kembali mempertanyakan, apakah Beru masih ingat dengan misi ketiga? Dan Beru mengatakan, apakah tentang memulihkan kekuatan saya? Pada saat itulah Suho kembali memberitahukan bahwa Magic Stone Fragment yang berada di atas tanah juga mengandung mana. Karena kau tak berguna untuk mengumpulkan Magic Stone, makan saja beberapa Magic Stone dari tanah sambil menunggu. Bertepatan dengan momen tersebut, saat Beru tampak terlihat begitu kesal. Pada saat itulah Beru tiba-tiba merasakan dengan adanya kehadiran sosok Monarch di dalam dungeon yang bahkan langsung memberitahukan Suho. Kemudian, saat Suho menanyakan kepada Beru, apakah Monarch itu ada satu cuman ayahku? Beru pun kembali memberitahukan bahwa Monarch itu tak hanya ada satu. Bahkan, Beru juga memberitahukan jika Monarch itu adalah ayah Suho, maka bisa jadi kekuatannya akan langsung pulih. Sedangkan di sisi dua para penambang yang mencium bau menyengat dari arah Strike, pada saat itulah datangnya sosok 3 monster serigala Magic Beast di hadapannya, yang membuat mereka begitu panik hingga bertanya-tanya, kenapa para Magic Beast itu datang sampai sejauh ini? Setelah mengatakan hal tersebut, datanglah salah satu rekannya yang langsung menyuruh mereka untuk lari. Maka dari itu ia pun langsung mencoba menyerang monster serigala Magic Beast, namun dengan menggunakan senjata tambangnya. Tapi sayang hasilnya begitu mengecewakan, karena dengan mudahnya Magic Beast bisa menahan serangannya yang bahkan sampai membuat item tambangnya hancur. Bertepatan dengan momen saat dirinya begitu ketakutan hingga meminta pertolongan, tiba-tiba datanglah Suho dari sampingnya hingga langsung melancarkan serangan penebasannya kepada monster Magic Beast. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok Season 1 episode 4 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.